Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan, dan marilah kita mengawali perjumpaan kita dengan firman Tuhan yang mengajari kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sukacita yang Tuhan berikan, dan kami boleh mensyukurinya bersama-sama dengan saudara kami melalui firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini yang mengajari kami, menuntun kami, dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Markus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, sering kita mendengar ketika kita mengikut Kristus akan ada yang namanya silang atau ada yang namanya salib. Salib ini lebih kita sering identikan adalah suatu hal, yaitu tantangan, penderitaan, bahkan makian yang datang karena iman yang kita yakini. Pada firman Tuhan saat ini mengatakan bagaimana Tuhan sendiri mengatakan di dalam Markus bahwa akan ada orang yang membenci kita karena nama Tuhan yang kita yakini. Dan firman Tuhan ini telah nyata dan telah kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita, terlebih di tengah-tengah keadaan negara kita ini. Tetapi yang menarik, bagaimana orang-orang percaya walaupun diejek, walaupun dihina, walaupun dikejar, tetapi orang-orang percaya tetap meyakini apa yang dianutnya. Sehingga kita sering mendengar dengan istilah semakin dibabat, semakin rambat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ternyata inilah keunikan dalam iman orang percaya, di mana iman orang percaya bukan hanya mengaku saja, tetapi dia mampu untuk bertahan pada saat kesudahannya. Dan ini jugalah yang diingatkan Tuhan Yesus, bagaimana orang-orang percaya bertahan akan pada saat kesudahannya. Firman Tuhan yang kedua ini, di dalam ketahanan ini, inilah yang selalu diingatkan Tuhan Yesus berkali-kali, bahkan melalui perumpamaan-perumpamaan. Kita ingat perumpamaan bijaksana dan perempuan bijaksana dan bodoh, bagaimana kita diingatkan untuk dapat mempertahankan mahkota yang telah kita raih. Memang benar, mempertahankan lebih sulit daripada memperjuangkan. Oleh sebab itu, di dalam setiap proses yang namanya di dalam pertahanan,
perlu yang namanya suatu keyakinan, perlu yang namanya suatu hal yang menguatkan kita. Dan dalam firman Tuhan saat ini, di mana Tuhanlah yang akan menguatkan kita di dalam setiap bentuk tantangan cobaan yang datang. Dan seperti yang dikatakan dalam Wahyu juga, bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengadakan mahkota kehidupan bagimu. Dan biarlah melalui yang namanya tantangan, hambatan, dan cobaan yang kita hadapi, semakin memperkuat kualitas iman kita, sehingga kita boleh bertahan pada waktu kesudahannya dan didapati Tuhan di dalam keyakinan yang tetap teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat bertahan di setiap tantangan cobaan yang kita hadapi, dan ingatlah buah dari ketahanan itu adalah damai sejahtera, sukacita yang luar biasa di tengah-tengah hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menyapa kami, dan di mana kami boleh meyakini bahwa di setiap penderitaan, di setiap tantangan merupakan salib kami di dalam mengikuti Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang selalu menguatkan kami, sehingga kami boleh mempertahankan apa yang kami yakini dan apa yang kami pegang saat ini. Dan biarlah keyakinan ini berbuah manis di tengah-tengah kehidupan kami. Kami memperoleh sukacita, kedamaian di setiap persoalan, tantangan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.